Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika dengan topik kita lanjutan dari peluangnya. Jadi peluang yang kita bahas ini adalah peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian tidak saling bebas atau lebih dikenal dengan peluang bersyarat. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut ini. Peluang kejadian saling bebas. Dikatakan dia saling bebas apabila kejadian si A dengan si B-nya ini tidak mempengaruhi terjadinya atau tidak ada yang bergantung, tidak terpengaruh. Di mana kejadian si A-nya tidak mempengaruhi terjadinya B, demikian sebaliknya, atau ada atau tidaknya kejadian si A itu tidak tergantung dengan terjadi atau tidaknya kejadian si B. Nah, untuk lebih jelasnya apa nih rumusnya, Bu? Yaitu peluang A kita iriskan dengan si B akan menghasilkan peluang A dikali dengan peluang B. Dimana kita tahu irisan itu di kata kuncinya untuk nanti saling bebas adalah menggunakan kata dan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Pada penarikan percobaan menarik satu kartu dari satu set kartu bridge secara acak dan pengetosan sebuah dadu. Pertanyaannya peluang terambilnya kartu kerajaan dan angka prima pada pengetosan sebuah dadu. Oke, kita mulai ya. Nah, berarti dari sini katanya berarti peluang si A. Nah, ini kan ada kata kuncinya. Apa nih kata kuncinya, Bu? Kata kuncinya adalah peluang terambilnya kartu kerajaan dan ada kata dannya dan angka prima. Berarti kata dan berarti langsung aja peluang A iris B. Nah, itu akan sama dengan peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B. Oke, masuk kita peluang kejadian A, yaitu kejadian A-nya berarti adalah kartu kerajaan. Oke, kita tahu nih bahwa dalam kartu kerajaan itu pada kartu bridge itu adalah siapa? Jack, Queen dengan King. Berarti ini ada berapa? Ada 3. Ada 3 dalam satu set kartu bridge. Kita tahu bahwa kartu bridge itu ada siapa-siapa aja. Iya, ada yang namanya heart atau hati, ada namanya lupis, ya kan? Kemudian ada namanya skop dan ada namanya keriting. Oke, berarti setiapnya ini kan adalah 3 Jack, ada 3 yaitu Jack, Queen, King. Di lupis juga begitu, di sekop juga begitu, dan di keriting juga begitu. Berarti ini ada berapa? N-nya. Berarti ini NA-nya sama dengan berapa? 12. Sedangkan kita tahu nih, pada yang namanya kartu bridge, NS-nya ada berapa? Iya, 52. Maka PA-nya adalah 12 per 52 dikali dengan PB-nya, berarti angka prima pada pengetosan sebuah dadu, berarti B prima. Berarti kalau dia prima berapa nih? 2, 3, dan 5. Berarti ada berapa nih, Iya, NB-nya adalah 3. 1, 2, 3. Sedangkan NS-nya kita tahu, pada yang namanya sebuah dadu, NS-nya ada berapa? Iya. Pada sebuah dadu NS-nya adalah NS-nya adalah 6. Oke, maka kita tulis di sini 3 per 6. Sama dengan sama-sama kita bagi dengan 4 berarti 1 per 13 ya. Sama-sama dibagi dengan 2 berarti 1 per 2. Oke, 1/13 dikali dengan 1 per 2. Ingat, perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1, 13 kali 2 adalah 26. Jadi jawabnya adalah 1 per 26. Optionnya adalah ayam. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut untuk soal nomor 2. Kotak pertama berisi 5 bola merah dan 3 bola kuning. Langsung nih kita gambarkan ya. Yaitu katanya terdiri dari bola merah. Di sini aja saya buat. Oke. Kita tulis kotak pertama. Oke, ada berapa katanya? 5 bola merah dan 3 kuning. Oke. Kemudian masuk kotak kedua. Ini kotak yang kedua. Nah, kotak kedua katanya apa? 2 merah, kemudian 6 kuning. Dari masing-masing kotak diambil sebuah kotak. Ini diambil 1 gitu. Ya kan? Dari sini diambil 1, dari sini juga diambil 1. Oke, kemudian peluang terambilnya kedua bola tersebut berwarna sama. Kalau dikatakan dia berwarna sama, berarti peluang warna sama. Berarti ini ada apa? Ada kedua kemungkinan gitu. Yang pertama apa? Bisa saja warna yang sama adalah merah. Berarti 1 merah pada kotak pertama dan pastilah kata dan. Kan begitu ya?
dan 1 merah pada kotak yang kedua. Oke, berarti gimana nih peluangnya untuk merah-merah? Berarti peluang A iris B, ya kan? Dimana 1 merah pada kotak pertama ini kejadian si A, 1 merah pada kotak kedua adalah si B. Sama dengan, berarti ini menggunakan apa? Kombinasi ya nak ya. Berarti kombinasi 1 dari merah. Merahnya 1 nih ya. Ini juga merahnya 1. Berarti kombinasi 1 dari berapa merah? 5. Berarti 5 per kombinasi 1 ruang sampelnya. 1 dari berapa semua? Ya, 8 untuk kotak pertama. Kita kali dengan merah dari kotak kedua. 1 dari 2. Berarti kombinasi 1 dari 2 per kombinasi 1 dari berapa nih jumlahnya? Iya, 8 juga. Ingat nak, kemarin sudah kita bahas nih kombinasi 1 dari 5, 1 dari N, berarti N ya, berarti langsung saja 5 per 8, kita kali dengan 2 per 8. Oke, dari sini kita kalikan berarti berapa? 10 per 64. Oke, itu dia untuk kemungkinan pertama. Untuk kemungkinan yang kedua, bisa saja 1 kuning. Iya kan? 1 kuning pada kotak pertama, ini sebagai kejadian si A, dan 1 kuning pada kejadian pada kotak kedua. Ini kita nyatakan dengan kejadian si B. Berarti peluang A iris B-nya sama ya. Berarti langsung saja. Berarti diambil 1 warna kuning gitu ya. Berarti kombinasi 1 dari 3 langsung saja. Berarti ada 3 dari semestanya 8. Kita kali dengan kuningnya diambil nih dari kotak kedua. Berarti 1 dari 6. Berarti kombinasi 1 dari 6 ya nak, per kombinasi 1 dari 8. Berarti 8. Maka ini kita kalikan adalah berapa? 18 per 64. Selanjutnya gimana Bu? Kita jumlahkan. Maka peluang warna sama sama dengan, berarti siapa? Pertama tadi 10 per 64. Kita tambahkan dengan siapa? Iya, 18 per 64. 10 tambah 18 bisa langsung ya, 28 per 64. Kenapa Bu? Karena penyebutnya sudah sama. Nah, adakah 28 per 64? Oh, enggak ada. Berarti ini sama-sama kita bagi dengan berapa nih? Bagi dengan 4. Oke, di atas bagi 4 adalah 7, di bawah dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, 16. Jadi jawabannya adalah ya, cantik. Jadi kan jelas ya nak, tidak ada hubungan dari kejadian bagian A dengan kejadian bagian B. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Sebuah kota memiliki 1 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 1 unit kendaraan ambulans yang tersedia dalam keadaan darurat. Peluang unit kendaraan pemadam kebakaran siap apabila diperlukan adalah, oke, kita tulis di sini. Berarti peluang untuk siapa? Iya, peluang dari pemadam kebakaran. Kita tulis ini pemadam kebakaran. Ini apabila diperlukan ya. Maka peluang pemadam kebakarannya sama dengan 0,98, ya kan? Kemudian peluang untuk kendaraan ambulans. Ini ada kata unit ambulans siap dipakai. Tadi 0,8 untuk pemadam kebakaran. Berarti untuk ambulans adalah, kita tulis di sini, peluang untuk ambulans itu sama dengan 0,92. Apabila terjadi peristiwa terbakarnya suatu gedung di kota tersebut, maka peluang kedua kendaraan tersebut siap dipakai. Ya udah, ini kita buat sebagai A, maka peluang A iris B-nya sama dengan, berarti peluang si A kita kalikan dengan peluang kejadian si B. Berarti peluang kejadian si A-nya yang mana nih? Pemadam kebakaran, berarti 0,98. Kita kalikan peluang kejadian si B-nya berapa? 0,92, yaitu ambulans. Karena kan peristiwa terbakarnya gedung berarti kita butuh ambulans sama pemadam kebakaran ya. Berarti ini gimana? Ya tinggal kalikan gitu ya. Apabila ini nanti kita kalikan nak, maka ini akan menghasilkan 0,9016. Dari belakangnya aja nampak ya. 8 kali 2 berapa? 16 ya, yang ada 6 terakhirnya. Pastilah yang dodol. Oke, untuk memastikannya bisa kita kalikan ya. Oke, nah berarti dari sini jawabannya adalah apa? Dodol.
Oke, kita lanjut nah untuk soal kita yang nomor 4. Jika diketahui peluang Amir masih hidup 20 tahun lagi, jadi langsung saja kita katakanlah ini si Amirnya adalah kejadian si A. Oke, peluang kejadian si A itu adalah peluang Amir hidup 20 tahun lagi. Oke, sedangkan untuk peluang kejadian B oke, ini tadi berapa ya? 0,7. Oke, 0,7. Kemudian peluang Badu masih hidup 20 tahun lagi, berarti peluang kita buat jadi peluang kejadian B ya. Peluang Badu hidup 20 tahun lagi. Oke. Itu berapa peluangnya dari soal? 0,9 ya, Nak? Oke, maka katanya peluang bahwa keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi. Berarti ada yang namanya komplement. Masih ingat dong? Maka peluang A komplement itu sendiri adalah 1 kurang peluang kejadian si A. Berapa tadi kejadian si A-nya? Peluangnya adalah 0,7. Berarti 1 kurang 0,7 adalah 0,3. Sekarang untuk peluang kejadian si B tidak hidup. Berarti peluang B komplement ya, Nak? Berarti 1 kurang peluang kejadian si B. Berapa nih peluang kejadian si B? 0,9. Oke, 1 kurang 0,9 pastilah 0,1. Maka peluang keduanya tidak hidup dalam 20 tahun lagi berarti gimana? Iya, pastilah nggak hidup A komplement. Kita iriskan dengan B komplement. Berarti sama dengan berapa? PA komplement. Kita kalikan dengan PB komplement. Oke, PA komplement tadi adalah 0,3, kita kali dengan PB komplementnya adalah 0,1. Oke, 3 kali 1 3 terakhirnya, tapi kan dia adalah 0,03. Oke, bukan ini ya, bukan A. Berarti jawabannya apa? Do. Jadi dia tidak mempengaruhi baik itu kejadian A maupun kejadian B. Oke, sampai sini paham ya, Nak? Oke, masuk kita ke topik yang kedua, yaitu peluang kejadian tidak saling bebas atau bisa dikatakan dengan peluang kejadian bebas bersyarat. Kita perhatikan, berarti kalau dia tidak saling bebas, berarti ini kebalikan dari peluang kejadian bebas. Kalau kejadian yang saling bebas tadi adalah tidak mempengaruhi, kalau untuk dia tidak saling bebas berarti mempengaruhi, namanya tidak bebas. Berarti saling mempengaruhi, artinya ada saling tergantung. Nah, dari sini ada 2 yang kita bahas, dimana itu rumusnya peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A-nya telah terjadi. Maka peluang kejadian ini artinya peluang kejadian B setelah kejadian A dengan syarat kejadian A. Sama ya, itu akan sama dengan peluang A iris B kita bagi dengan peluang A. Dengan syarat PA-nya, peluang kejadian A-nya nggak boleh sama dengan 0 ya, Nak. Begitu juga jika kejadian A-nya duluan terjadi dengan syarat si B-nya telah terjadi, maka peluang A syarat B terjadi adalah peluang A iris B per peluang kejadian B dengan syarat PB-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Kita tuliskan ya, langsung ya. Berarti dalam sebuah kotak ini kotaknya, katanya ada terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Oke. Jika sebuah bola diambil berturut-turut sebanyak 2 kali. Oke, berarti pertama adalah 1 bola. Kan gitu ya. Baru yang selanjutnya apa? Lanjut lagi diambil dari sini, yaitu 1 bola, karena katanya berturut-turut 2 kali. Tanpa pengambilan. Jadi kata kunci untuk yang bersyarat itu adalah tanpa pengambilan atau bisa dengan berturut-turut. Boleh ya, ini ada kata kunci pertama. Peluang terambilnya kedua bola berwarna merah. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan peluang dari kedua bolanya berwarna merah tetapi dia menggunakan kata berturut-turut? Maka masuk kita kepada ya, pertama adalah berarti peluang A iris B. Yaitu apa? Pertama, peluang kejadian si A-nya. Si A-nya adalah 1 bola. Baru ada peluang kejadian si B, tapi setelah si A, ini dia masuknya.
Artinya di sini peluang terambilnya pertama adalah satu bola berwarna apa katanya? Merah. Nah, kalau diambil satu bola dari merah, berarti ini kombinasi satu dari berapa? 6. Berarti berapa? 6 per kombinasi satu dari keseluruhannya. Kan gitu ya? Berarti kombinasi satu dari 10, berarti per 10. Kan katanya tanpa pengembalian nih. Kalau tanpa pengembalian berarti sudah diambil warna merahnya. Tinggal berapa warna merahnya? Iya, 5 merah. Jadi ini kita hubungkan dengan diambil satu bola merah. Gitu ya. Berarti terambil satu bola merah kombinasi, atau kita tulis kembali ya, biar lebih jelas. Nanti jadi bingung pula ya. Oke, kita tuliskan kembali. Terambil tadi 1 dari 6 merah per kombinasi 1 dari semuanya, 10 dikali. Sudah diambil nih warna merah 1 dari 6, tinggal berapa? 5. Berarti kombinasi 1 dari 5 per kombinasi 1 dari berapa? Apakah 10? Enggak, ini kan sudah 4 putih sama 5 merah, berarti tinggal berapa nih? 4 tambah 5, 9 gitu. Maka ini tadi berapa? 6 per 10 kita kali dengan kombinasi 1 dari 5 adalah 5 per 9. Oke, kita tembak yang perlu ditembak. Bagi 5 1, bagi 5 2. 6 dengan 9 bagi 3 ya. 2 bagi 3 3. 2 dengan 2 bisa tembak nih. Bisa. Berarti tinggal berapa nih? 1 per 3. Oke, jadi jawabannya adalah bola. Oke, itulah dia. Saya nak. Jadi ini ada syaratnya seperti itu dia. Sekarang kita lanjut untuk soal kita yang nomor 2. Dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu. Langsung kita gambarkan saja biar lebih jelas. Gimana Bu? Gambarkan supermarketnya. Anggaplah ini supermarketnya ya. Saya gambar seperti gambar rumah ya. Kita tulis saja, Bu itu rumah. Saya tulis di sini supermarket. Iya, oke. Katanya apa? Terdapat 12 ibu-ibu. Oke, tulis 12 ibu-ibu. Kemudian dan ada 4 orang remaja. 4 remaja. Kemudian mereka dipilih secara acak untuk mendapatkan 3 undian. 3 undian hadiah. Nah, sekarang apa? Katanya setiap orang berhak 1 hadiah. Oke, bisa 1 remaja, bisa 3 undian kan, bisa 2 remaja, bisa 1 ibu-ibu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah peluang kejadian jika ketiga undiannya dimenangkan oleh ibu-ibu. Berarti pertama untuk ibu-ibu, baru yang kedua juga untuk ibu-ibu, yang ketiga juga untuk ibu-ibu. Jadi saya buat pada koridor dari si ibu-ibu, gitu ya nak. Maka bagaimana dia untuk peluang kejadiannya? Maka ini kan ada 3 nih, maka peluang kejadian siapa? A, si B, sama si C. Berarti di gimana? Pertama peluang kejadian A-nya ibu-ibu, baru peluang keduanya adalah ibu-ibu setelah ibu yang pertama gitu. Baru peluang kejadian si C-nya setelah ibu-ibu yang kedua, yaitu siapa? Si B. Gitu dia. Peluang untuk si ibu-ibu yang pertama berarti 1 dari berapa? 12 per 1 dari berapa jumlah semua? 16 gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibunya kan udah diambil 1 nih. Udah dapat undian 1. Berarti tinggal berapa ibu-ibunya? 11. 11 dari berapa? 1. Ini tetap 4 ya. Berarti kombinasi 1 dari 11 per kombinasi 1 dari berapa? 4 tambah 11 berkuranglah 1. Berarti 15. Kali. Sekarang udah diambil nih, udah 11. Udah menang ibu-ibu yang kedua, berarti tinggal berapa? 10 dari diambil 1, berarti kombinasi 1 dari 10. Ini kan remaja tetap 4, nggak dapat di si remaja, maka kombinasi 1 dari 10 tambah 4, 14 gitu dia. Maka akan sama dengan, oke ini berarti berapa? 12 per 16 dikali kombinasi 1 dari 11, 11 per 15 dikali dengan 10 per 14. Oke, ada yang bisa kita tembak? Banyak ya. 12 dengan 16 bagi 4, 3 per 4. Baru 10 dengan 15 bisa tembak ya.
Ini bagi 5, 2, bagi 5 ini 3. Kemudian 2 dengan 14. Bisa ya, bagi 2 ini 1, bagi 2 ini 7. Oke, jadi 11/3 dikali 1/7. Nah, kita tahu nak 3 dengan 3 ini bisa tembak. Berarti tinggal ini 1, ini juga 1. Berarti 1 kali 11 kali 1, 11. 4 kali 1 kali 7 adalah 28. Oke, jadi jawabannya adalah ayam. Itu dia ya nak ya. Nah, kita lanjut untuk soal kita yang nomor 3. Katanya sebuah dadu dilempar 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Oke, kita tahu nak bahwa untuk NS dari sebuah mata dadu itu sama dengan 6. Kemudian katanya diketahui, ini sudah diketahui nya nak, mata dadu yang muncul adalah ganjil. Berarti si A ganjil itu adalah 135. Maka dari sini NA-nya itu adalah berapa? 3 ya. Lanjut, yang menjadi pertanyaan, peluang muncul mata dadu itu adalah lebih dari 4. Berarti lebih dari 4 itu siapa? Iya, 5 dengan 6. Nah, berarti dari sini NB-nya berapa nak? Iya, NB-nya ada 2. Nah, yang sama nih ada kan? Yaitu 5, A iris B. Iya, sama dengan 5. Berarti ini NA iris B-nya berapa? Iya, pastilah 1. Oke, nah berarti kita kan tahu tadi rumus dari peluang kejadian si B. Kan ini peluang kejadian si A kan ganjil. Peluang si B apa? Mata dadu lebih dari 4. Berarti peluang kejadian B setelah kejadian si A. Maka rumusnya tadi apa? PA iris B per PA. Iya, berarti PA iris B berarti NA iris B 1 per NS-nya berapa? 6. Berarti 1/6 per PA-nya peluang kejadian A. Berarti NA per NS 3/6. Berarti sama dengan 1/6. Bagi itu bisa jadi kali dengan catatan ini dibalikkan. 6/3. Nah, 6 dengan 6 tembak ya. Berarti tinggal berapa? 1/3. Iya, inilah jawabannya. Jawabannya adalah iya, bola. Oke, jadi ingat ya, ada katanya dadu dilempar 1 kali. Kemudian diketahui mata dadu munculnya adalah pertama ganjil. Berarti sudah terjadi kejadian A. Baru yang menjadi pertanyaan, munculnya mata dadu lebih dari 4. Berarti sudah si B yang ditanya setelah kejadian si A, gitu ya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 4. Dan Ibu yakin ini merupakan soal kita yang terakhir ya. Untuk peluang dari kejadian yang tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyaratnya. Katanya di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu, berarti ada 12. Katanya 2 diantaranya rusak, berarti 2 rusak. Berarti yang bagus berapa? 10 yang bagus. Ada 3 orang, ini mau membeli, tapi katanya ini 3 orang ini masing-masing 1 lampu. 1 lampu. Katanya peluang pembeli ketiga, berarti ini kan pembeli pertama 1, pembeli kedua 1, pembeli ketiga. Ini dia. Pembeli pertama, pembeli kedua, pembeli ketiga. Katanya pembeli ketiga ini adalah mendapatkan yang rusak. Bagaimana dia? Berarti peluang mendapatkan P1, kita misalkan kejadian si A, iris B, iris C. Berarti apa? Peluang kejadian si A-nya dulu, pembeli pertama. Kita kalikan dengan peluang si B mendapatkan bola, tapi setelah si A dulu, baru pembeli ketiga si C, setelah si B. Gitu dia. Nah, kalau kita perhatikan nih, kan katanya pembeli ketiga harus rusak, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Pertama adalah yang dapatnya bagus, ini selalu rusak. Yang kedua gimana? Bagus, yang kedua rusak, yang ketiga rusak juga. Yang ketiga itu apa? Rusak. Yang kedua bagus, yang ketiga harus selalu rusak. Nah, bolehkah, apakah masih ada lagi kejadian yang mungkin terjadi? Bolehkah dia rusak?
Gak boleh. Kenapa? Alasannya karena yang rusak ada berapa? Ada 2. Jadi yang kemungkinan terjadi adalah yang ini. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Berarti pertama itu adalah bagus. Bagusnya itu ada berapa, Nak? 10. Berarti kan 1 kombinasi 10, langsung aja 10. Dari semuanya 12, yaitu 1 dari kombinasi 1 dari 12 per 12. Cara cepatnya langsung lagi. Yang kedua adalah bagus. Berarti yang bagus kan udah diambil 1 nih. Berarti tinggal berapa? 9. Nah, udah berkurang 1 dari 12. Berarti tinggal berapa? 11. Kan gitu ya. Kali yang rusaknya ada berapa? 2. Nah, kan bisa nih kedua-duanya mungkin terjadi. Di antara keduanya berkurang lagi 1. Berarti per 10. Berarti ini berapa dikali? 10 kali 9 kali 2. 90 kali 2, 180 per 12 kali 11 kali 10. Kenapa tidak kita kalikan? Nanti biar bisa kita tembak pas akhirnya ya. Oke, masuk kita yang kedua. Bagus. Yang bagus ada berapa? 10 dari 12. Kali yang rusaknya sekarang ada 2. Per tinggal berapa? Udah diambil 1 yang bagus. 11. Kali yang rusaknya lagi. Kan tinggal 1 nih yang rusak karena 2 udah diambil. Yang pertama ada 2 kemungkinan. Ini berarti tinggal 1 kemungkinan. Dari udah diambil nih 11 kan tadi, berkurang 1 tinggal 10. 10 kali 2 kali 1 20 per 12 kali 11 kali 10. Kita lanjut yang ketiga. Yang rusak nih ada 2 dari 12 kan gitu ya. Sekarang yang bagus belum ada dipakai, kita ambil berarti ada kemungkinan 10 dari 11 sudah diambil 1 kali yang rusak. Tadi rusak udah diambil nih kemungkinan 2. Tinggal 1 per 10. 2 kali 10 kali 1 20 per 12 kali 11 kali 10. Maka peluang pembeli ketiga mendapatkan yang rusak adalah gimana? Tinggal kita jumlahkan. Nah, penyebutnya di sini kita perhatikan sudah sama ya, Nak. Maka ini langsung buat per 12 kali 11 kali 10. Kita jumlahkan 180 tambah 20 tambah 20. 180 tambah 20 adalah 200. 200 tambah 20 adalah 220 per 12 kali 11 kali 10. Nolnya kita tembak ya, Nak. 22 bagi 11 dapat berapa? 2. 2 dengan 16. Ini 1, yang ini bagi 2 adalah 6. Jadi jawabnya berapa? 1 per 6. Oke. Nah, dari option jawabannya adalah apa? Iya, option jawabannya adalah ayam. Oke, gimana anak-anak ibu semua? Sudah paham? Oke. Wah, sudah selesai. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini mengenai peluang kejadian saling bebas, peluang kejadian tidak saling bebas atau bisa dinamakan dengan peluang bebas bersyarat. Nah, apa kata kuncinya? Ada kata dan. Untuk yang peluang kejadian bebas dan bisa bersama-sama, tapi kita perhatikan konteks permasalahan dari masalah matematika atau soalnya. Yang kedua mengenai peluang tidak bebas ada bisa dengan kata kunci berturut-turut atau tanpa pengembalian. Nah, di sini kita dibutuhkan bernalar di dalam memecahkan masalah matematika. Oke, demikianlah Nak pembahasan kita pada saat ini. Silakan kamu pelajari kembali. Jika ada yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu pahami, silakan japri ke ibu di WA ibu atau bisa dengan memberikan komentar pada kolom Google Classroom kita. Oke, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.